Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam dimanapun dan Ibu dosen dan teman-teman berada. Saya sebagai perwakilan kelompok 9 akan mempresentasikan materi diskusi kami yang berjudul Akuntansi Biaya. Kelompok kami terdiri atas Emir Hidat Ahmad, Mia Pepayosa, dan saya sendiri Epin Margaret Tunip. Pembahasan yang kami akan bawakan terdiri dari 12 subbab yang Ibu dosen dan teman-teman dapat lihat sendiri. Pertama, proses. Terdapat 3 tujuan utama dari sistem akuntansi biaya. Pertama, menyediakan informasi perencanaan, pengendalian, dan pengevaluasian kinerja operasi produksi. Nah, cara mencapainya adalah sistem akuntansi harus didesain untuk mengumpulkan data secara real time mengenai kinerja aktivitas produksi. Kedua, menyediakan data biaya yang akurat mengenai produk untuk penetapan harga keputusan bauran produk. Ketiga, mengumpulkan dan memproses informasi untuk menghitung nilai-nilai persediaan dan harga pokok penjualan yang muncul dalam laporan keuangan. Untuk kedua pertanyaan ini, cara mencapainya adalah sistem akuntansi biaya harus mengklasifikasikan biaya berdasarkan berbagai kategori dan kemudian menentukan biaya-biaya tersebut ke produk tertentu dan unit organisasi. Sebagian besar perusahaan menggunakan perhitungan biaya job order atau perhitungan proses untuk menentukan biaya produksi. Perhitungan biaya job order atau job order costing menentukan biaya ke batch produk tertentu atau pekerjaan dan digunakan ketika produk atau jasa yang dijual terdiri dari bagian-bagian yang dapat diidentifikasi secara diskret atau berlainan. Perhitungan biaya proses atau proses costing menentukan biaya pada masing-masing proses atau pusat kerja dalam siklus produksi dan kemudian menghitung biaya rata-rata untuk seluruh unit yang diproduksi dan digunakan ketika barang atau jasa yang hampir sama diproduksi dalam jumlah massal dan unit diskret tidak dapat segera mengidentifikasinya. Memilih antara kedua perhitungan tersebut hanya mempengaruhi metode yang digunakan untuk menentukan biaya ke produk, bukan mempengaruhi metode yang digunakan untuk pengumpulan data tersebut. 2. Data penggunaan bahan baku. Ketika produksi dimulai, penerbitan pemerintahan bahan baku memicu debit barang dalam proses untuk bahan baku yang dikirim ke produksi. Sebaliknya, barang dalam proses dikredit untuk bahan baku yang tidak digunakan dan dikembalikan ke persediaan. Bahan baku diberi kode batang agar penggunaan dapat dikumpulkan dengan memindai produk tersebut ketika dilepas dari atau dikembalikan ke persediaan. Semakin banyak produsen yang menggunakan label RFID untuk lebih meningkatkan efisiensi dari pelacakan penggunaan bahan baku. Meskipun demikian, sulit untuk menggunakan kode batang atau label RFID untuk barang seperti cairan. 3. Biaya tenaga kerja langsung. Di masa lalu, para produsen menggunakan dokumen kertas yang disebut kartu jam kerja atau job time ticket untuk mengumpulkan data mengenai aktivitas tenaga kerja. Dokumen ini mencatat jumlah waktu seorang pekerja yang digunakan untuk setiap tugas pekerjaan tertentu. Kini, para pekerja memasukkan data ini menggunakan terminal online di setiap stasiun kerja pabrik. Untuk lebih meningkatkan efisiensi dalam proses ini, perusahaan dapat mempertimbangkan untuk beralih ke kartu identifikasi berkode untuk mengotomatiskan pengumpulan data yang dapat menjadi signifikan. 4. Penggunaan mesin dan peralatan. Ketika perusahaan mengimplementasikan CIM untuk mengotomatiskan proses produksi, proporsi yang lebih besar dari biaya produksi terkait dengan mesin dan peralatan digunakan untuk membuat produk tersebut. Data mengenai penggunaan mesin dan peralatan dikumpulkan di setiap tahap proses produksi seringkali bersamaan dengan data mengenai biaya tenaga kerja. Sampai saat ini, data ini dikumpulkan dengan pemasangan kabel pabrik, sehingga setiap pemotongan peralatan ditautkan dengan sistem komputer. Hal ini membatasi kemampuan untuk cepat dan mudah mendesain ulang tata letak lantai pengerjaan untuk meningkatkan efisiensi produk. Akibatnya, banyak perusahaan manufaktur mengganti sambungan kabel tersebut dengan teknologi nirkabel. Dengan menggunakan hal tersebut, memungkinkan perusahaan untuk menggunakan perangkat lunak simulasi 3D baru untuk mengevaluasi efek dari modifikasi tata letak lantai pengerjaan dan arus kerja, dan dengan mudah dan cepat mengimplementasikan perubahan yang bermanfaat. 5. Biaya overhead pabrik. Biaya pabrik yang biasanya secara ekonomis tidak layak mencacak langsung terhadap pekerjaan atau proses tersebut yang disebut overhead pabrik atau manufacturing overhead. Para akuntan dapat memainkan peran penting dalam mengendalikan biaya overhead dengan cermat menilai bagaimana perubahan dalam bauran produk dapat mempengaruhi total overhead pabrik. Meskipun demikian, mereka harus melampaui tidak hanya sekedar pengumpulan data, tetapi juga mengidentifikasi faktor-faktor yang mendasari agar mendorong perubahan dalam total biaya. Informasi ini kemudian dapat digunakan untuk menyesuaikan rencana produksi dan tata letak pabrik untuk memastikan efisiensi dan profitabilitas. Melakukan hal ini secara efektif memerlukan sistem akuntansi biaya untuk didesain ulang guna mengumpulkan dan melaporkan biaya dalam cara yang konsisten dengan teknik perencanaan produksi perusahaan tersebut. 6. Ancaman dan pengendalian. Data biaya yang tidak akurat dapat menurunkan efektivitas penjadwalan produksi dan melemahkan kemampuan manajemen untuk mengawasi dan mengendalikan operasi manufaktur. Prosedur pengendalian terbaik untuk memastikan bahwa entry data akurat adalah untuk mengotomatisasi pengumpulan data menggunakan RFID, pemindaian kode batang, alat membaca kartu, dan perangkat lainnya. Saat hal ini tidak layak, terminal online harus digunakan untuk entry data dan harus menggunakan berbagai pengendalian edit entry data. Pengecekan validitas memberikan jaminan lebih lanjut atas ketepatan. Pada akhirnya, untuk memverifikasi ketepatan dari catatan database, perhitungan persediaan fisik secara periodik, dan aktivitas tetap harus dibuat dan dibandingkan dengan kuantitas tercatat. Meskipun demikian, data biaya yang akurat tidaklah cukup. Sistem akuntansi biaya yang didesain dengan buruk akan menjadi salah satu dalam mengalokasikan biaya produk dan menghasilkan laporan yang menyesatkan mengenai aktivitas siklus produksi yang keduanya dapat mengakibatkan keputusan yang keliru dan frustasi.
7. Meningkatkan pengendalian dengan sistem perhitungan biaya berbasis aktivitas. Perhitungan biaya berbasis aktivitas atau activity-based costing atau yang dapat kita sebut ABC dapat memperbaiki dan meningkatkan alokasi biaya baik dalam sistem biaya job order atau proses. Perhitungan ini berupaya untuk menelusuri biaya terhadap aktivitas yang menimbulkannya, seperti penggilingan atau pemolesan dan seterusnya. Hanya mengalokasikan biaya-biaya tersebut ke produk atau departemen. Tujuan yang mendasari perhitungan ini adalah menghubungkan biaya dengan strategi perusahaan. Strategi perusahaan menghasilkan keputusan mengenai barang dan jasa apa yang akan diproduksi. Aktivitas harus dijalankan untuk memproduksi jasa ini, yang akhirnya mengeluarkan biaya. Jadi, strategi perusahaan menentukan biaya. Dengan mengukur biaya dari aktivitas dasar seperti penanganan bahan baku atau memproses pesanan pembelian, perhitungan biaya berbasis aktivitas dapat memberikan informasi bagi manajemen untuk mengevaluasi konsekuensi keputusan strategis. Sistem perhitungan biaya berbasis aktivitas berbeda dari sistem akuntansi biaya konvensional dalam 3 cara yang penting. Pertama, sistem biaya berbasis aktivitas berusaha secara langsung menelusuri proporsi besar dari biaya overhead pabrik. 2. Sistem biaya berbasis aktivitas menggunakan sejumlah besar biaya pool untuk mengakumulasi biaya tidak langsung atau overhead pabrik. Sementara sebagian besar sistem biaya tradisional menyatukan seluruh biaya overhead bersama-sama, sistem perhitungan biaya berbasis aktivitas membedakan 3 kategori overhead terpisah. Pertama, overhead yang terkait dengan batch, overhead yang terkait dengan produk, overhead keseluruhan perusahaan. 3. Sistem biaya berbasis aktivitas berupaya untuk merasionalkan alokasi overhead ke produk dengan mengidentifikasi pemicu biaya. Pemicu biaya atau cost driver adalah segala sesuatu yang memiliki hubungan sebab akibat terhadap biaya. Pemicu biaya dalam sistem biaya berbasis aktivitas seringkali merupakan variabel non keuangan. Sebaliknya, sistem perhitungan biaya tradisional seringkali menggunakan variabel keuangan sebagai dasar untuk mengalokasikan overhead pabrik. Sistem ERP mempermudah dalam mengimplementasikan perhitungan biaya berbasis aktivitas karena sistem tersebut menyediakan informasi mendetail mengenai langkah-langkah yang diperlukan untuk memperoleh sebuah transaksi. Perhitungan biaya berbasis aktivitas ini memberikan 2 manfaat penting. Pertama, data biaya yang lebih akurat menghasilkan bauran produk dan keputusan penetapan harga yang lebih baik. 2. Data biaya yang lebih mendetail dapat meningkatkan kemampuan manajemen untuk mengendalikan dan mengelola total biaya. 8. Keputusan yang lebih baik. Sistem biaya tradisional cenderung membebankan terlalu banyak overhead terhadap beberapa produk saja dan terlalu sedikit ke produk lainnya karena terlalu sedikitnya pool biaya yang digunakan. Hal ini mengarahkan pada 2 jenis masalah. Pertama, perusahaan mungkin menerima kontrak penjualan untuk beberapa produk ya pada harga di bawah produksi yang sebenarnya. 2. Perusahaan mungkin menaikkan harga produknya sehingga mengundang kompetitor baru untuk memasuki pasar. Sistem ABC menghindarkan masalah-masalah ini karena overhead dibagi dalam 3 kategori dan dibebankan menggunakan pemicu biaya secara kausal atau sebab akibat berkaitan dengan produksi. Jadi, data biaya produksi akan menjadi lebih akurat. Perhitungan ini juga membuat pengguna lebih baik atas data produksi dan meningkatkan desain produksi. Departemen teknik dapat menggunakan informasi ini bersama dengan data mengenai penggunaan relatif dari komponen-komponen antar produk untuk mengidentifikasi komponen unik yang dapat digantikan dengan bagian yang lebih biasa digunakan dan berbiaya lebih rendah. Pada akhirnya, data biaya ABC meningkatkan pembuatan keputusan manajerial dengan menyediakan informasi mengenai biaya yang berhubungan dengan aktivitas tertentu, bukannya mengklasifikasikan biaya-biaya tersebut berdasarkan kategori laporan keuangan. 9. Peningkatan manajemen biaya. Keuntungan lain dari perhitungan ABC adalah bahwa perhitungan tersebut dengan jelas mengukur hasil dari tindakan-tindakan manajemen atas profitabilitas secara keseluruhan. Sementara sistem biaya tradisional hanya mengukur pengeluaran untuk memperoleh sumber daya. Maka sistem ABC mengukur jumlah yang dikeluarkan untuk memperoleh sumber daya dan konsumsi sumber daya tersebut. Perbedaan ini ditunjukkan pada formula berikut. Biaya kemampuan aktivitas sama dengan biaya aktivitas yang digunakan ditambah biaya kapasitas yang tidak digunakan. 10. Peningkatan dan pengendalian dengan metrik kinerja inovatif. Pendekatan modern ke produksi seperti produksi ramping secara signifikan berbeda dari produksi massal tradisional. Salah satu perbedaan utama adalah pengurangan yang ditandai pada tingkat persediaan barang. Jadi, karena produksi dijadwalkan sebagai respon terhadap permintaan pelanggan dan bukannya proyeksi berdasarkan tahun-tahun sebelumnya. Meskipun ini bermanfaat dalam jangka panjang, ini sering menciptakan penurunan jangka pendek dalam profitabilitas yang dilaporkannya. Alasannya seperti yang dapat dilihat seperti 2 ini. Lalu, efek yang dikombinasi dari perubahan-perubahan ini sering menyebabkan peningkatan yang ditandai dengan adanya biaya-biaya di dalam tahun transisi akuntansi ramping. Meskipun efek ini hanya sementara, ini dapat menimbulkan perhatian yang signifikan di antara para manajemen, terutama jika evaluasi kinerjanya didasarkan pada laporan keuangan perusahaan. Untuk mengatasi masalah ini, para CPA yang bekerja untuk dengan perusahaan telah mengadopsi teknik produksi ramping akan mengadvokasi pendamping laporan keuangan tradisional berdasarkan Generally Accepted Accounting Principle atau GAAP dengan laporan tambahan yang didasarkan pada prinsip-prinsip akuntansi ramping. Sebagai tambahan untuk perubahan struktur dari laporan kinerja, para akuntan harus mengembangkan dan memperbaiki langkah-langkah baru yang didesain untuk berfokus pada isu-isu penting bagi manajer siklus produksi. 2 isu penting terutama pada tingkat output dapat digunakan untuk memproduksi per unit waktu dan ukuran pengendalian kualitas. 11. Throughput, sebuah ukuran efektivitas produksi. Throughput menunjukkan jumlah unit yang diproduksi dalam suatu periode waktu tertentu. Throughput ini terdiri atas 3 faktor di mana masing-masing dapat dikendalikan secara terpisah sebagaimana ditunjukkan pada formula berikut. Pertama, kapasitas produktif, menunjukkan jumlah unit maksimum yang dapat diproduksi dengan menggunakan teknologi saat ini. 2. Waktu pemrosesan produktif, mengidentifikasi persentase total waktu produksi yang digunakan untuk membuat produk tersebut. 3. Yield, menunjukkan presentasi
C. Unit barang yang tidak cacat yang dihasilkan. 12. Ukuran pengendalian kualitas. Informasi mengenai biaya kualitas dapat membantu perusahaan untuk menentukan dampak dari tindakan yang diambil untuk meningkatkan yield dan mengidentifikasi area-area untuk memperbaiki lebih lanjut. Biaya pengendalian kualitas dapat dibagi dalam 4 area sebagai berikut. 1. Biaya pencegahan, 2. Biaya inspeksi, 3. Biaya kegagalan internal, 4. Biaya kegagalan eksternal. Tujuan utama pengendalian kualitas adalah untuk mendapatkan yang baik pertama kali dengan memproduksi produk yang memenuhi spesifikasi pelanggan. Hal ini terkadang terjadi trade-off di antara 4 kategori biaya kualitas tersebut. Selain itu, pengendalian kualitas yang ditingkatkan juga dapat membantu perusahaan menjadi lebih hijau. Sekian dari presentasi yang saya dapat sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.